Shalom, silakan duduk. Haleluya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Franky Hilman, tapi saya bukan dari Hilsong, tapi Hilman. Ya, oke. Saudara yang kasih dalam Tuhan, singkat saja, kita tadi sudah diperkenalkan dan doa firman juga sudah didoakan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan, dan saya diberikan tema pada minggu pagi hari ini adalah diangkat menjadi anaknya. I'm adopted. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita baca ayat ini, saudara bisa siapkan di handphone suci saudara, ya, handphone suci saudara. Oke. Saya ingin bercerita sebentar, ya. Pada tahun 2015 bulan Januari, saya diberikan kesempatan jalan-jalan bersama dengan keluarga ke Jepang. Ya, ada satu yang berkesan di dalam perjalanan saya itu, di mana pada saat itu saya pergi dan keluarga ke sebuah tempat rekreasi di akuarium Jepang yang besar. Mungkin kalau bagi saudara yang sudah pergi itu pasti sudah pernah melihatnya. Tapi bukan akuariumnya maksud saya. Setelah keluar dari lihat akuarium segala macam habitat air itu, ya, saya keluar, kita lapar. Kita makan di sebuah restoran kecil, ya, ramen. Di sana semua terkenal ramen. Jadi mungkin sekarang masih ada, ya. Tetapi yang berkesan buat saya, ketika saya masuk ke dalam restoran itu hanya berdua dilayani, yaitu mungkin oleh bapaknya dan anaknya. Dan dia hanya mengatakan kata ini, tutup. Bukan bahasa Indonesia, tapi itu bahasa Jepang. Saya tidak tahu artinya apa. Tapi dia katakan tutup. Ya, mungkin di sini anak-anak saya masih ingat, ya kan? Kalau begitu dia masuk, bapaknya bilang tutup. Kok tutup? Kenapa tutup? Ya kan? Begitu orang pesan makanan, tutup. Dia tahu tuh makanan apa yang dia pesan, dia sajikan. Terus anaknya juga bilang tutup. Berarti dia sudah bilang siap itu. Semua hanya satu kata, tutup. Saya bingung sampai saya ketawa sama anak saya. Kok ngomongnya tutup melulu ya? Apa itu? Yang menarik buat saya adalah ketika kita ada hubungan bapak dengan anak, apapun caranya kita mengerti. Ada amin? Dia cuma bicara tutup, tutup, tutup. Sampai orang datang tutup, mau bayar pun tutup. Saya bilang ini bukan tutup, saya bilang. Ya. Tapi ada satu bahasa yang dia bisa pakai di dalam usahanya itu tutup. Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah banyak kata-kata dan pesan di sini, tapi banyak di antara kita yang tidak mengerti. Ada amin? Nah, oleh karena itu kita mau coba, saya ingin sampaikan dengan bahasa saya yang sederhana supaya kita bisa mengerti. Mari kita buka ayat ini. Oke, haleluya. Sudah dapat ya? Saya akan bacakan sebentar. Roma pasal 9 ayat 4, 6 dan 8. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak orang Israel. Dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Kalau kita baca ini, saudara dan saya bukan orang Israel. Betul nggak? Mana mungkin kita bisa diangkat menjadi anaknya? Kalau kita baca sampai segitu aja mungkin, aduh buat apa kita percaya Tuhan Yesus? Betul? Kita lanjut, jangan menyerah, ya. Kita naik ke ayat 6, ya. Ayat 6 di sini katakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Tidak mungkin gagal, ya. Sebab tidak semua orang berasal dari Israel adalah orang Israel. Kalau kita membaca ini, kita akan tenang. Belum tentu orang Israel yang ada di Israel adalah orang Israel. Betul nggak? Tapi belum pasti, masih abu-abu. Iya kan? Kita lanjut lagi ke ayat 7, ya. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Anak Abraham yang sah, Ishak. Ada juga Ismail. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Saudara dan saya mungkin juga bukan keturunan Ishak. Betul nggak saudara? Iya kan? Kita juga ragu apa iya kita akan diangkat menjadi anak-anaknya. Tetapi ada ayat 8 yang membuat kita jelas hari ini. Ayat ke-8, artinya
bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Saudara cantumkan, ya. Bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Berarti itu termasuk saudara dan saya hari ini. Ada amin? Yang setuju katakan oh. Saya juga ikut-ikutan oh ya. Berarti di sini amin oh. Oke. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengerti, ya. Harus mengerti dengan benar apa yang harus kita lakukan, ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang kita boleh klik lagi. Klik, lanjut, ya. Apa alasannya sampai Allah mau mengadopsi kita sebagai anaknya? Betul kan? Saya menemukan kenapa tidak ada yang baik dalam diri manusia. Boleh klik, ya. Lanjut, klik langsung sampai angka 9. Oke, stop. Saya jelaskan. Manusia suka berbohong. Buat apa mengadopsi anak yang bohong? Betul? Suka melempar kesalahan. Dari awal dibentuk sudah membohong. Adam membohong. Waktu makan buah, dia membohong. Dia melempar kesalahan kepada Hawa. Ya kan? Kedua, manusia adalah daging. Ya. Maksimum usianya hanya 120 tahun. Buat apa manusia? Ya kan? Sekarang malah bukan daging lagi. Mungkin di dalam diri manusia ada plastik. Banyak yang operasi plastik. Ya kan? Ya kan? Buat apa? Hidung udah bagus, ditambahin. Bibir udah bagus, dioperasi. Badan udah bagus, dioperasi. Ya kan? Akhirnya Tuhan bingung. Ini anak yang aku angkat atau bukan? Ya kan? Tuhan tidak mau menerima. Ya aku tidak kenal sama dia. Ya kan? Dunia pun waktu dia mati nggak nerima juga karena plastik. Kan dunia go green, nggak terima plastik. Ya, jadi di dunia tidak diterima, di surga pun tidak diterima. Nah, apalagi manusia cenderung hatinya jahat. Ya, Kejadian 6 ayat 5 selalu jahat. Yang keempat, manusia menjalankan hidup yang rusak. Ya kan? Apapun keserakahannya pasti membuat rusak. Ya kan? Nah, yang kelima, manusia suka memeras, suka merampas sesamanya. Ya. Manusia suka menyebarkan fitnah, mengancam. Manusia suka menuntut balas, menaruh dendam. Manusia mudah jatuh dalam perzinahan. Manusia dapat saling membunuh. Buat apa anak angkat anak seperti ini? Kalau saudara mungkin tidak punya anak, saudara pergi ke panti asuhan, mengangkat anak, pasti saudara pilih yang baik, betul tidak? Mungkin saudara akan pilih yang masih baby, masih merah, supaya nanti mukanya bisa sama seperti bapaknya atau emaknya. Kalau perlu golongan darahnya sama, supaya nanti kalau dia besar, ya dia tidak menolak kita. Oh papaku, oh mama, oh darahnya sama. Betul tidak saudara? Tapi kalau dia sudah besar, oh bapakku darahnya A, kok aku darahnya O, dari mana aku ini? Iya kan? Kan jadi pertanyaan, apalagi ada anak sekarang pintar. Tapi begitu pun juga saudara saya. Saudara diadopsi, ada yang mungkin dari keluarga Kristen, ada mungkin juga dari non-Kristen, mungkin dari masih remaja, mungkin juga sudah tua bangka baru diadopsi oleh Tuhan. Ada amin? Tapi yang benar adalah bukan menurut daging, tetapi menurut roh. Yang setuju katakan oh. Belum serempak. Yang setuju katakan oh. Oke. Yang terakhir, klik. Oh, belum. Klik, ada 10. Berarti semua manusia berdosa. Dikatakan dalam 2 Tawarik pasal 6 ayat 3. Semua manusia berdosa. Kemuliaan Allah sudah hilang dari manusia. Tetapi karena kasih Tuhan, Dia mau mengangkat saudara dan saya sebagai anaknya. Ada amin. Oke. Lanjut. Hanya ada satu alasan mengapa Allah mau mengadopsi kita sebagai anaknya, yaitu karena Allah adalah kasih sejati yang tak bersyarat. Yang setuju katakan oh. Tuhan mengasihi siapapun di dunia ini. Dia memberikan matahari kepada orang jahat dan kepada orang baik, memberikan hujan kepada orang jahat, orang baik, kepada segala bangsa. Dia memberikan. Ada amin? Tetapi hanya ada satu keselamatan di dalam Yesus.
Mazmur pasal 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang. Bukan Tuhan memiliki kasih, tapi Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan pengasih. Berarti Tuhan adalah kasih. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan ada 3 hal penting buat kita sebagai anak-anak yang diadopsi. Apa yang harus kita lakukan? Supaya apa? Allah mengangkat kita supaya Dia mau menepati janji-janjinya. Karena kita adalah ahli waris kerajaan surga. Yang setuju katakan oh. Amin. Dunia ini fana. Apa yang saudara dapat di dunia ini pasti saudara akan tinggalkan dan tidak bisa dibawa. Ada amin. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti ya dengan jelas. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak angkat agar dapat menjadi ahli waris dan menerima janji-janjinya. Ada amin. Oke. Yang pertama, ya, kita harus hidup dipenuhi oleh Roh. Sama-sama katakan, hidup dipenuhi oleh Roh. Hidup dipenuhi oleh Roh, karena Tuhan yang kita sembah adalah Roh. Ada amin. Hidup dipenuhi oleh Roh berarti hidup yang tidak mati, tidak hidup yang hidup, hidup yang tidak mati, tapi hidup yang hidup. Artinya kita harus bisa hidup terus selama-lamanya sampai kekekalan. Saudara pernah lihat setan? Pasti pernah. Mungkin ada juga yang tidak pernah. Tapi yang jelas takut sama setan. Iya kan? Nah, itu roh. Iya kan? Tubuh yang dari daging, lahir dari daging adalah daging. Tapi yang lahir dari roh adalah roh. Setiap orang yang mau diadopsi menjadi anak-anak Allah harus hidup dipenuhi dengan roh Tuhan. Yang setuju katakan oh. Jadi jangan lagi dikuasai oleh daging. Hidup dipimpin roh adalah anak Allah. Dan roh kita dengan roh Allah yang ada di dalam kita akan bersaksi bersama-sama dengan kita menjadi apa? Anak Allah. Kita nggak bisa roh sendiri bersaksi. Tapi ada Roh Kudus dalam kita, kita bisa bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di dalam hukum apapun, apabila ditemukan dua saksi, itu sah. Nah, demikian juga di dalam firman Tuhan, roh kita dengan roh Allah adalah dua saksi yang menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang setuju katakan oh. Jadi kalau roh kita aja yang bersaksi, belum kuat, belum sah. Tapi ada roh Allah dalam kita, ada dua saksi yang itu menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita baca Roma pasal 8 ayat 13 sampai 16. Saya baca ya. Nah, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya. Ayat ke-14, semua orang yang dipimpin oleh roh adalah anak Allah. Kelima, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Saudara dan saya menerima roh sehingga menjadikan saudara dan saya anak-anak Allah. Oleh roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat ke-16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Seperti tadi saya katakan, roh itu, roh Allah bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus dipenuhi oleh roh. Yang setuju katakan amin. Yang tidak mau dipenuhi roh, hidupnya akan mengalami kesulitan. Jalannya seperti duri. Ya. Kalau kita sebagai anak yang tidak menurut kepada orang tua, jalan kita seperti duri. Saya berikan perbedaan antara Yunus dengan Yesus. Yunus diperintahkan oleh roh, disuruh ke Niniwe, tetapi dia pergi ke Tarsis. Apa yang terjadi? Dia dibuang di laut, dimakan ikan paus. Tetapi karena kasih Tuhan, dia pun diselamatkan. Dan dia juga insaf dan bertobat. Beda dengan Yesus. Yesus dipimpin oleh roh. Ketika dia dibaptis, dia dipimpin oleh roh, dibawa kepada gurun. Gurun itu berbicara penderitaan. Gurun itu berbicara kesukaan. Gurun itu berbicara dengan keluh kesah dan sebagainya. Tapi ketika dipimpin roh,
Yesus kuat. Amin. Ketika iblis mengatakan, hai engkau, kalau engkau anak Tuhan, jadikan batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus berkata bahwa manusia hidup tidak saja dengan roti, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Diuji lagi, itu soal makanan. Sekarang diuji lagi soal apa? Soal kekuasaan. Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah tubuhmu ke bawah. Maka malaikat akan menantang engkau dengan tangannya, dan kakimu tidak terantuk ke tanah. Yesus berkata, tadanya dipimpin roh, janganlah engkau mencobai Allah Tuhanmu. Ada amin. Itu orang yang dipimpin roh, siap menghadapi penderitaan, siap menghadapi gurun. Mungkin hidup saudara selama tahun 2015 banyak masalah, banyak cobaan. Tapi ingat, ketika engkau dipimpin roh Allah, maka semua akan berakhir dengan kemenangan. Demikian juga Yesus dibawa lagi oleh iblis, naik ke gunung yang tinggi. Diperlihatkanlah dunia dengan kemegahannya. Jikalau engkau mau sujud menyembah aku berikan semuanya kepada itu. Saudara perhatikan ayat ini, ya kan? Berarti dunia ini dari dulu sampai sekarang bukan milik Tuhan, tetapi milik iblis. Makanya kita hidup jangan dibawa pengaruh duniawi, jangan dibawa pengaruh kedagingan. Yesus di situ sudah jelas-jelas anak Allah, tapi dia bilang, kalau engkau sujud menyembah aku akan memberikan dunia dan kemegahannya. Berarti milik siapa dunia dan kemegahannya itu? Tanda tanya besar. Berarti milik iblis. Tetapi Yesus berkata, nyala daripadaku, hanya kepada Tuhanlah aku harus berbakti. Ada amin. Jadi hidup yang dipenuhi oleh Roh Allah itu adalah syarat mutlak sebagai kita anak-anak yang diadopsi. Lanjut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, klik. Yang kedua adalah sebagai anak-anak Allah, yang penting adalah kita harus hidup yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Saya jelaskan sedikit. Ya, kita buka Kolose pasal 2 ayat 7. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajar kepada kamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berakar, hendaklah kamu berakar. Kalau saudara perhatikan di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7, itu ada kata 4 kali hendaklah. Jika engkau menerima Kristus, ada hendaklah diam di dalam Dia, hendaklah berakar, hendaklah bertambah teguh, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jika saudara menerima Kristus. Nah, berakar di sini dalam artinya, dalam bahasa aslinya adalah rizo, bahasa Yunaninya. Itu mempunyai keyakinan, mempunyai pendirian yang kuat seperti pohon yang ada di belakang ini, mempunyai kesetiaan. Apakah hari ini saudara setia? Apakah hari ini saudara pendirian saudara kuat? Saudara harus berakar di dalam Tuhan. Ada amin? Ya. Akar itu mempunyai sifat menyerap ke dalam tanah. Akar itu bersifat menjadi penguat kalau kita berdiri di dalam Tuhan, supaya pohon kita tidak goyah. Ada amin? Supaya kuat. Nah, artinya apa yang harus kita lakukan kalau kita berakar? Lanjut, klik sekali lagi. Yang pertama, kalau kita mau berakar di dalam Tuhan, kita harus menghargai dan menghormati sesama. Akar tidak dapat bekerja sendiri. Akar perlu air, akar perlu tanah, akar perlu pupuk, akar perlu udara supaya kita bisa bertumbuh. Saudara pun sebagai anak Tuhan yang diadopsi tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa eksklusif. Oh, saya sudah suci, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah memberikan persembahan, perpuluhan dan sebagainya. Jikalau saudara tidak mau berakar, tidak bisa membangun relasi, saudara bukan anak-anak yang diadopsi oleh Allah. Saudara masih hidup di dalam kedagingan, bukan di dalam. Saya berikan latar belakang ini. Ada berbagai suku bangsa bisa bergandeng tangan. Ada berbagai tempat ibadah. Kita harus bersatu. Anak-anak Tuhan harus menjadi terang di mana-mana. Yang setuju katakan Oke. Apalagi harus berakar. Yang harus berakar ya, lanjut klik. Kita harus mampu menguasai keadaan.
Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita tidak mampu menguasai keadaan, hidup tidak dipimpin oleh roh, tapi hidup dipimpin oleh kedagingan. Tetapi sebagai anak-anak yang diadopsi oleh Allah, harus sama seperti Bapaknya di surga, harus bisa hidup dikuasai oleh roh dan bisa menguasai keadaan. Saudara bisa menguasai keadaan artinya ada self-control. Saudara mempunyai salah satu sifat daripada buah Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22 dan 23, di mana sifat Roh Kudus yang terakhir adalah penguasaan diri. Saudara harus bisa menjadi alat yang saya contoh di sini seperti AC. Ada termostator dan inverter. Jangan saudara menjadi termos maupun menjadi termometer. Kenapa? Kalau kita menjadi termostator, pada saat udara ini dingin, dia akan mati supaya listrik hemat. Ada setuju katakan amin? Ya, berarti dia menguasai keadaan di sini. Ketika ruangan ini panas, termostator itu akan hidup, dia akan mendinginkan. Anak-anak Tuhan yang diadopsi harus bisa seperti itu. Apalagi ada inverter, kita menerima pengetahuan, menerima masukan dari berbagai ajaran apapun. Sekarang sudah new era movement. Hati-hati, ya. Kalau kita tidak benar-benar percaya kepada firman Tuhan, tidak baca, hanya dengar saja, tidak dianalisa dengan benar, saudara akan jatuh ke dalam kesesatan. Saya katakan benar-benar ini, ya kan? Jadi saudara harus benar-benar percaya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diangkat, harus mengerti. Nah, kalau kita punya inverter, semua masuk ilmu, pengetahuan, informasi apa, tapi yang keluar dari kita sudah disaring, sudah difilter adalah yang bersih, yang baik, yang manis, yang agung dan sebagainya. Ada amin? Oleh karena itu kita harus menjadi anak Tuhan yang cermat, yang cerdik seperti ular, bijak seperti merpati. Oke, itu harus berakar. Kemudian yang harus bertumbuh. Lanjut. Sekarang harus bertumbuh. Efesus pasal 4 ayat 25. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus. Saudara sudah mengatakan sama-sama tadi moto, ya, sudah dibaca. Semua mengarah kepada Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh di dalam bahasa Yunaninya absano, artinya hidup, bukan mati. Hidup, bertambah besar. Saudara mungkin ada yang sudah 1 tahun, 2 tahun, sudah puluhan tahun sudah ke gereja, tapi tidak bisa bertumbuh. Saudara harus bisa introspeksi hari ini, ya kan? Saudara harus tumbuh sempurna, karena anak yang diangkat Tuhan harus sempurna, karena dia adalah yang menerima ahli waris kerajaan surga. Amin. Oke, harus bertumbuh. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bertumbuh? Lanjut. Ya. Untuk kita melanjut, ya, untuk kita supaya bertumbuh, ya kan? Kita baca Yakobus pasal 1 ayat 22, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kita tidak bisa hanya mendengar, duduk di gereja dan mengerti. Setelah pulang dari gereja, kita tidak pernah melakukan firman Tuhan. Ini bahaya. Itu kata firman, kata Yakobus, saudara menipu diri sendiri. Sebelum engkau menipu orang lain, engkau telah menipu diri sendiri. Sia-sia kalau kita menjadi orang Kristen seperti demikian. Ada amin? Oke. Ibrani pasal 14 Ibrani pasal 4 ayat 2 di sini katakan, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak tumbuh bersama-sama oleh iman mereka yang mengantar. Ini Paulus berbicara kepada orang Ibrani. Orang Ibrani mau mendengar, tapi dia tidak pernah bertumbuh. Karena apa? Karena mereka tidak mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk bertumbuh? Untuk bertumbuh adalah memiliki, lanjut. Ada gambar sih, memiliki kesabaran dan ketekunan. Kita tidak bisa menjadi Kristen hari ini, besok menjadi pendeta. Kita tidak bisa hari ini kita dikasih Tuhan, besok terima berkat, langsung dapat mujizat. No. Kita hidup ini sebagai proses, ya,
proses, dan kehidupan berakar, bertumbuh dan berbuah adalah suatu proses kehidupan. Ketika kita mulai bertobat sampai kita dipanggil Tuhan, kita terus. Oke, ya. Jadi tanpa kesabaran dan ketekunan sulit mengalami perubahan. Tanpa kesabaran dan ketekunan sulit mengalami yang indah. Ada seorang bernama Strauss. Dia berusaha supplier di pertambangan. Apa mau kata dia dapat order untuk bikin kemah, tenda. Karena di pertambangan selalu di hutan-hutan, tidak bisa bangun rumah, tapi dia bikin tenda. Dia dapat borongan jumlah banyak. Ketika dia kirim barang itu, tenda itu, ternyata tenda itu terlalu tipis dan ditolak, diklaim. Si Strauss ini rugi jutaan dolar. Tetapi dia anak Tuhan, dia sabar, dia tekun, dia selalu berdoa, dia percaya dan mau melakukan firman Tuhan. Tiba-tiba datang hikmat. Karena apa? Karena dia harus membayar karyawan. Dia harus membayar kainnya kepada supplier yang dia pesan untuk bikin tenda. Tapi hikmat Tuhan datang. Dia bikinlah pakaian celana yang tebal, sehingga celana itu terkenal sampai sekarang. Bahkan di antara saudara ada yang pakai hari ini. Itu namanya Levi Strauss. Betul? Tidak ada orang yang terpikir baju setebal itu buat celana, ya kan? Tapi sampai sekarang itu menjadi tren. Ada amin. Tapi ketika kita mau sabar, kita mau tekun, hadapi hidup ini dengan segala tantangan dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Ada amin? Haleluya. Oleh karena itu kita harus benar-benar ya mengerti kenapa kita harus diadopsi sebagai anak. Berakar sudah, bertumbuh sudah, dan yang terakhir adalah berbuah. Sebagai anak-anak Allah yang sudah diangkat, hidupnya harus berbuah. Yang setuju katakan oh. Di dalam bahasa aslinya berbuah itu dunamoi arpos. Artinya berpotensi menghasilkan buah. Saudara jangan bilang saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa apa-apa. Tapi saya percaya bahwa saudara bisa berdoa. Amin. Doa saja sudah bagus, ya kan? Doakan saudaramu, doakan suamimu, doakan anak-anakmu, doakan istrimu, doakan Pak Gembalamu di tempat ini. Ya, itu akan menghasilkan buah. Buah bisa 10 kali lipat, bisa 20 kali lipat, bisa 100 kali lipat, tergantung kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada saudara. Ada amin? Saudara yang percaya 10, lakukan 10. Saudara yang percaya 1, lakukan 1. Yang penting hidup sebagai anak-anak yang sudah diangkat harus berbuah. Kalau belum berbuah, introspeksi, apa yang sudah aku lakukan buatmu Tuhan? Engkau sudah melakukan kepada aku begitu banyak. Engkau memelihara aku hidup di negara ini yang tidak ada terpikir, terlintas oleh pikiranku, di dalam hatiku, dan tidak pernah aku dengar. Tapi hari ini aku bisa hidup di sini dengan tidak kekurangan, karena kita adalah anak-anak Allah yang menerima janji-janjinya. Ada amin? Haleluya. Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya apa? Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Statement ini sudah sangat jelas. Saudara tidak tinggal di dalam Tuhan, saudara tidak akan berbuah. Tapi kalau saudara tinggal di dalam Tuhan, cepat atau lambat berbuah. Bisa 10 kali, 20 kali, 100 kali. Ada amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sudah 2 hal yang saya ingin sampaikan. 1, hidup di dalam roh, hidup harus
berakar, bertumbuh dan berbuah. Yang terakhir, ya, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak yang diadopsi? Yang ketiga adalah memiliki kemurahan hati. Kenapa kita harus memiliki kemurahan hati? Karena firman yang berkata dalam Lukas pasal 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu murah hati. Saudara setuju? Kalau bapaknya jahat, anaknya jahat. Bapaknya teroris, anaknya teroris. Itu enggak ya? Tapi bapak kita adalah murah hati. Anak-anaknya pun harus murah hati. Ya, murah hati menunjukkan keserupaan, kesamaan dengan bapak dan anak. Murah hati menunjukkan jati diri sebagai anak-anak terang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berarti kita apa? Yang ketiga, kita harus memiliki kesungguhan hati tinggal di dalam Yesus. Adakah di antara saudara yang hari-hari ini tidak sungguh-sungguh memiliki kesungguhan hati dalam Yesus? Cepat-cepat bertobat. Tahun 2016 adalah tahun yang panjang. Tahun ini 366 hari karena tahun kabisat. Betul nggak? Bisa dibagi 4. 2016 dibagi 4 berarti Februari tidak 28 hari, tetapi 29 hari. Bagi yang di Jakarta lama sekali nungguin gajian. Tapi bagi yang di Sydney enak, makin banyak kerja karena dibayar dengan jam. Betul? Iya kan? Tapi kalau yang di Jakarta nunggu lagi, ya kan? Oke. Apalagi yang taruh deposito bunga di bank. Wah, kalau dulu masukinnya tanggal 29, itu tidak berbunga-bunga, 4 tahun sekali baru berbunga. Ya kan? Nah, saudara, kita harus mengerti. Jadi, Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saudara kerja, kerjalah yang sungguh-sungguh. Bos saudara galak, gak apa-apa, lakukan sesuatu itu sungguh-sungguh untuk Tuhan. Saudara sekolah, masih sekolah, belajar sungguh-sungguh. Lakukan apa yang kau dapat untuk Tuhan. Usaha juga demikian. Jangan sancipak tipu sana, tipu sini. Iya kan? Iya kan? Lakukan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan memberikan berkat yang terselubung di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Oleh karena itu kita harus mengerti saudara ya. Tidak memiliki kesungguhan hati, hidup tidak dapat berbuah manis. Tidak memiliki kesungguhan hati, tidak memiliki dasar ketahanan yang kuat dari segala etika maupun pelayanan. Saudara, pelayanan kalau tidak sungguh-sungguh hati, buat apa? Saudara, ibadah tidak sungguh-sungguh hati, buat apa buang-buang waktu? Betul nggak? Saya menyampaikan firman kalau tidak sungguh-sungguh hati, buat apa persiapan begini? Justru saya ingin menyampaikan bahwa kesungguhan hati itu sangat penting dalam hidup orang yang percaya. Ada amin? Haleluya. Saudara merit kalau nggak sungguh hati buat apa? Betul nggak? Betul nggak? Cari pacar, cari istri, cari suami, tidak ada gunanya. Baik, ya. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ada seorang kaya, pengusaha, kaya raya sekali. Dia ingin menurunkan warisan kekayaannya kepada anaknya. Anaknya ada 3. Dan kebetulan ketiga anaknya ini anak adopsi. Ya, yang pertama dan kedua ketika dikumpulkan, kemudian dia bilang, Papa sudah tua, Papa memberikan warisan usaha ini untuk siapa yang bisa memenangkan syarat tertentu. Syaratnya begini, saya akan berikan kepada saudara, kepada anak, kepada kamu kalian ya, anak pertama, kedua, ketiga, 100 juta, 100 juta, 100 juta, dan sebuah ruangan sebesar ini. Tugasnya adalah, siapa yang bisa mengisi ruangan ini dengan penuh padat, dan menggunakan uang 100 juta ini seminimal mungkin, dan mendapatkan sisanya yang terbanyak, dia yang akan mendapat penerus perusahaan ini, ahli waris. Wah, gampang itu. Udah, anak yang pertama ya dikasih ruangan sama, yang ketiga ruangan dikasih uang masing-masing 100 juta. Saya kasih waktu 1 minggu, kata bapaknya. Wah, anak yang pertama dia isi semua ruangannya itu dengan apa? Barang-barang di lemari bekas,
ya ranjang bekas dipenuhi semua, ya bufet bekas segala macam dipenuhi. Wah, pasti saya akan menang karena rumah ini penuh dengan barang-barang. Padahal barang-barang itu bekas saya beli dengan murah, mungkin hanya saya habis 10 juta, jadi masih ada 90 juta. Anak yang kedua, waduh, 10 juta masih banyak. Saya beli bata aja, dia tutup pintunya, tapi tidak full, dia tutup. Dia isi air, ya kan? Dibikin kolam, kan penuh sama air semua, ya kan? Penuh air semua, dikasih ikan satu, ya cuman habis 1 juta, iya kan? Saya punya sisa uang 99 juta, pasti saya mau, ya kan? Kemudian anak yang ketiga, dia diam saja, dia merenung, dia berdoa, dia minta Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan anak ini yang ketiga adalah percaya. Tiba waktunya, dia buka bapaknya, mana tugas kamu? Ini Pak. Dia buka, wah penuh semua. Bapaknya masuk, dia juga nggak bisa, banyak lemari, kursi, ranjang bekas semua numpuk, habis, ya kan? Kamu habis berapa? Habis 10 juta, tinggal 90 juta. Oh, bapaknya bilang bagus, tapi belum dia baik. Anak yang kedua, di mana tugas kamu? Dia buka rumah, kolam, nggak bisa masuk karena dibatain, tapi tidak penuh karena airnya tidak naik ke atas. Dan ikan cuma satu yang hidup. Berapa kamu habis uang? Oh, hanya 1 juta. Oh, baik. Anak yang ketiga, mana Pak? Ini Pak. Dibuka rumahnya, kosong. Kenapa kosong? Tapi saya cuma punya satu, hanya 100 rupiah. Apa? Dia taruh lilin di tengah. Ini Pak ya, ini semua gelap ya Pak ya. Dia taruh lilin tengah, dia nyari, nyala langsung ruangan itu terpenuhi semua. Tidak ada satu ruangan pun yang gelap. Dan sisa uangnya 99.999.900. Dan ruangan itu penuh, terang, tidak ada yang kosong sedikit. Karena apa? Diterangi. Ilustrasi ini menunjukkan kalau kita anak-anak terang, kita akan memenuhi dunia. Amin. Memiliki kemurahan hati, kita anak-anak dunia, dimanapun kita berada, menjadi terang. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Beri kemuliaan. Oke, jadi saya ingatkan kembali, ya, menunjukkan jati diri sebagai anak-anak terang. Ya. Jadi ini ayatnya Lukas 6 ayat 36, Yohanes 12 ayat 3. Jadi ingat, sekali lagi, boleh klik sekali lagi, terakhir, habis. Oh, habis. Jadi 3 hal, ya, jadilah anak-anak angkat yang menerima hak warisan dari Bapa Kristus, yaitu hidup di dalam roh, hidup berakar, bertumbuh dalam buah, dan memiliki kemurahan hati karena Bapa kita juga murah hati. Tuhan Yesus berkati. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian bersama Bapa. Kita ulangi lagi ya, haleluya.